Ini fitur reverb, bukan fitur echo. Wah, efeknya enak juga buat ngaji nih. Kita coba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisang kipas digoreng dengan terigu. Mari kita kupas tuntas mikrofon dari brand Vigo. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kembali saya menyampaikan informasi sebuah produk yang sebenarnya sudah datang cukup lama di tempat saya ya. Ini adalah mikrofon dynamic yang sudah punya beberapa kelebihan yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Tentu saja ini bisa jadi salah satu referensi teman-teman sekalian yang mencari mikrofon yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai mikrofon biasa XLR maupun sebagai mikrofon digital yang sudah bisa disambungkan melalui USB. Nah, seperti apakah spesifikasinya, seperti apa kualitasnya, akan kita kupas tuntas pada video kali ini. Sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Tanpa dukungan teman-teman tidak mungkin channel Tembakau Lovers ini akan terus berkembang. Untuk itu, mari kita simak video ini sampai selesai. Nah, baiklah teman-teman sekalian, di hadapan kita sudah tampak mikrofon dari brand Vigo ya, yang tentu saja ini sedikit mengagetkan saya, terus terang saja ini teman-teman, karena bentuknya ini seperti brand-brand yang mahal ini. Nah, jangan salah teman-teman ya, jadi kalau bicara harga ini cukup terjangkau dengan harga 200 ribuan ya di marketplace. Mungkin teman-teman penasaran seperti apa sih kualitasnya. Nah, mari kita coba kupas satu-satu terkait mikrofon ini. Pertama, mikrofon ini saya temukan tidak sengaja ya teman-teman, karena ini tipenya adalah YU8. Saya pernah review ya sebelumnya itu YU7 ya, yang dari produk Bonkyo. Nah, sekarang ini keluar YU8, tapi bukan dari produk Bonkyo, tapi dari merek atau brand Vigo. Nah, teman-teman sekalian, setelah saya coba cek ya, dan kita buka bungkusnya, di dalamnya itu ada beberapa yang bisa kita dapatkan di dalam paketnya. Selain kotaknya seperti ini ya, dia sudah ada fitur RGB lighting ya. Kalau dari kotaknya disampaikan di sini. Kemudian dia ada XLR interface, jadi dia ada lubang XLR yang bisa kita hubungkan melalui kabel ya, untuk dihubungkan ke mixer atau audio interface, atau bisa juga sound card, atau bisa juga amplifier dan sebagainya, atau ke mixer ya teman-teman untuk perangkat audio. Kemudian di sini ada fitur one click mute. Jadi di sini bisa mute nih. Nah, dia sensitif banget ya teman-teman. Saya pegang sebentar aja nih. Nah, dia sudah langsung mute ya, tanpa harus susah kita. Nah, ini sensitif ya, jadi artinya responnya cukup cepat ya. Terus terang saja waktu saya pakai Bonkyo YU7, dia responnya masih lambat ya. Masih lambat, agak susah gitu ya. Selain itu kita juga bisa mengecilkan volumenya di sini. Ya, tes 1 2 3. Nah, kembali lagi dia ya. Jadi saya coba, ini saya volume saya maksimalkan ya teman-teman, biar kita tahu sejauh mana dia kualitas audionya. Ini saya maksimalkan sekali. Kemudian selain ada volumenya dan ada RGB-nya ya, kalau warna merah dia mute ya. Dia juga di tombol ini yang layar sensor sentuh ini ya. Ini kalau kita tekan lama dia akan membuka fitur denoise ya. Artinya denoise-nya di off kan. Kalau saat ini fitur denoise-nya sedang aktif. Jadi defaultnya itu kalau kita menyalakan langsung, dia langsung aktif fitur denoise-nya ya, atau anti noise-nya. Nah, kalau teman-teman tahu ini sebenarnya banyak kendaraan lewat, banyak suara kipas dan lain sebagainya. Nah, ini saya coba matikan fitur denoise-nya ya, atau fitur anti noise-nya, kita tekan agak lama.
Nah, dia ada warna hijau tadi ya LED-nya. Nah, sekarang ini adalah fitur the noise-nya kita matikan atau kita off-kan. Jadi suaranya lebih anti peredam suaranya hilang nih teman-teman. Saya diam ya. Jadi kalau teman-teman pakai headset, ini kebetulan aja ini belum ada lewat kendaraan ya. Kalau ada kendaraan pasti masuk nih suaranya. Nah, seperti itulah ya teman-teman ya, hasilnya suaranya kalau fitur anti noise-nya atau the noise-nya kita matikan. Sekarang saya aktifkan kembali fitur anti noise-nya atau anti kebisingannya ya. Nah, bagaimana teman-teman perbedaannya? Hening ya. Jadi cukup oke banget ya, dengan harga 200 ribuan loh nih, nggak nyampe 300 lah ya, pokoknya 250 ribuan ke atas gitu ya. Tapi tergantung teman-teman, kalau dapat diskonnya lagi ya pasti lebih murah ya. Nah, ini yang saya tidak nyangka ya teman-teman ya, dengan harga segitu tapi mendapatkan kualitas secara sound ya, yang saya dengar di sini di headset ini cukup clear ya, dengan fitur-fitur yang tadi saya sampaikan. Dan kemudian kita sekarang coba fitur yang echo-nya. Tes 1 2. Ini tanpa echo, ini saya putar di pukul 12 misalkan. Tes 1 2 3 1 2 3. Ini bukan echo tapi reverb ya sebenarnya ya. Ini fitur reverb, bukan fitur echo. Jadi mikrofon ini sudah dilengkapi dengan reverb, efek yang cocok untuk berkaraoke atau untuk pengajian ataupun konten-konten yang sifatnya memerlukan efek reverb ini. Nah, teman-teman sekalian, ini kita maksimalkan ya, kita coba sampai seperti apa maksimalnya. Tes 1 2 3. Ini volume saya maksimal, reverb saya maksimal. Dan ada indikatornya juga ya. Indikator volumenya seperti ini sudah sampai ke merah ini. Tes 1 2 3 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, efeknya enak juga buat ngaji nih. Kita coba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wih, mantap. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini saya nggak melebih-lebihkan ya. Jadi apa yang saya rasakan saya sampaikan di video ini. Nah, kemudian itu dari sisi fitur ya. Teman-teman bisa lihat di belakangnya juga ini ada lubang headset ya. Ini kita bisa sambungkan headset yang kecil 3,5 mili disambungkan. Kemudian ini ada USB ya. USB-nya sudah ada kabelnya ya. Kabelnya itu bisa untuk Type-C to Type-C ke handphone atau Type-C ke USB 2.0 ke komputer. Nah, setelah saya deteksi teman-teman sekalian, ternyata kualitas dari sound card yang ada di dalam mikrofon ini sudah 24 bit teman-teman sekalian ya. Udah kualitas studio. Walaupun sample rate-nya masih 48 kHz. Nah, ini beda dengan mikrofon-mikrofon biasa ya teman-teman ya. Alhamdulillah di tahun 2026 ini kayaknya standar 24 bit 48 kHz itu menjadi standarisasi ya di setiap audio ya, harusnya ya di tahun 2026, baik itu seluruh perangkat audio yang mikrofon maupun perangkat audio yang sifatnya ya audio interface, mixer ya, ataupun sound card dan lain sebagainya, seharusnya sudah mengikuti standar 24 bit 48 kHz yaitu kualitas studio. Dan ini nyaman sekali teman-teman untuk recording ya. Kemudian untuk bikin konten-konten suaranya juga oke karena sudah kualitas studio. Kemudian pasti kalau digunakan untuk live streaming ini oke banget ya. Kemudian untuk podcast dan lain sebagainya, ini pokoknya udah standar yang cukup
bagus ya untuk di tahun 2026. Nah, mudah-mudahan semua perangkat audio di Indonesia yang ada di pasaran mengikuti standar ini ya, dengan harga yang terjangkau biar semakin bersaing nih teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian untuk kualitas bahannya ya, ini saya teman-teman, ini saya coba buka ya. Ini ada pelindungnya ya, ini ada busa pelindung seperti ini. Kemudian kalau kita lihat secara fisik seperti ini ya. Ini suaranya apa namanya? Areanya kardioid ya. Jadi di depan nih teman-teman. Di depan busanya inilah area suaranya di sini ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi fisik ya teman-teman, ini bahannya ada grillnya. Saya lihat juga ada apa namanya? Cartridge-nya atau spoolnya di sebelah sini ya. Dan ini spoolnya dinamik ya, untuk mikrofon dinamik. Kemudian untuk bahannya ini semua dari plastik ya teman-teman ya. Nah, plastiknya ini dia. Kalau untuk yang murah-murah tuh biasanya ya, ini pasti bahannya nggak mungkin dari besi. Kalau ada besi, mudah-mudahan nanti ke depan ada yang dari besi dengan harga terjangkau ya. Nah, ini masih plastik ya teman-teman ya. Walaupun ini bisa dibuka nih, baut-bautnya nanti bisa dibuka, nanti bisa dipasang di stand arm ya, stand arm yang untuk audio itu ya, yang untuk mikrofon, yang bisa pakai tarik belakang, tarik maju, kemudian dilipat dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilepas dan bisa dipasang seperti itu. Nah, kemudian untuk kaki-kakinya juga dari plastik ya teman-teman ya. Jadi ini semua serba plastik ya. Nah, untuk bahan-bahannya seperti itu, baut-bautnya juga plastik walaupun ada alurnya dari besi ya. Nah, tapi tidak mengurangi estetika ya, karena warnanya hitam nih teman-teman. Kalau nggak salah warnanya ada dua, warna hitam dan warna putih ya, dengan model seperti ini. Jadi saya teringat dengan mikrofon yang brandnya sudah terkenal ya, atau brandingnya kita tahu dengan produknya cukup apa ya, harganya cukup mahal gitu ya. Nah, ini ada keluar seperti ini. Nah, jadi kalau melihat dari sisi kualitasnya seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita coba yang SLR-nya, tapi saya butuh perangkat audio lainnya seperti audio interface atau menggunakan mixer gitu ya. Itu contohnya, tapi nanti di video berikutnya. Tapi untuk saat ini saya lebih mengupas apa ya, bentuk fisik dan hasil audio yang dihasilkan langsung dari USB ya. Ini saya rekam melalui kabel USB Type C to Type C ke handphone Tecno Camon 40 ya, yang juga lumayan viral ya, karena dia kameranya sudah Sony ya. Kualitasnya oke nih kameranya, dengan harga yang terjangkau ya, handphone murah dengan kamera flagship lah, intinya kayak gitu. Nah, jadi hasilnya seperti ini, dan ternyata untuk rekaman audio dan videonya saya rasa ini cukup mumpuni ya. Jadi saya akan terus gunakan untuk standarisasi video di channel Tembakul Valve. Jadi seperti itulah ya teman-teman sekalian kelebihannya. Kalau teman-teman lihat dari saya sampaikan di sini, saya bisa katakan ini saya rekomendasikan ya. Nah, ini contohnya yang YU7 dari Bonkyo ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman milih dengan harga hampir sama ya. Ya, relatif samalah 200 ribuan ya. 200 ribuan, 250 ribuan gitu. Nah, ini sudah yang model YU8, sedangkan ini YU7 ya dari Bonkyo, kalau ini dari Vegio. Nah, dia juga ada RGB hampir mirip-mirip ya, cuman bentuknya ini agak kotak, kalau ini bulat ya. Tapi kalau saya lihat kelebihannya, ini sensornya bagus ya. Ini sensornya sensitif ya. Jadi langsung respon, saya sentuh pelan aja, cepat langsung dia berubah ya. Dari yang fitur the noise sampai noise-nya, itu bisa mute-nya juga demikian. Nah, beda dengan ini agak lambat ya responnya, mohon maaf nih dari Bonkyo nih. Biasanya saya pakai ini, sekarang saya akan pasti lebih sering pakai yang YU8 ini, karena tadi sensornya lebih bagus ya. Jadi saya kira itu ya teman-teman sekalian, dari sisi kelebihannya, suaranya ini saya rekomendasi lah untuk teman-teman konten kreator untuk membuat konten yang sifatnya tidak ribet gitu ya. Kemudian kalau untuk podcast juga oke, bentuknya juga lumayan bagus dan ada fitur RGB-nya, jadi estetikanya cukup bagus sekali nih teman-teman sekalian. Kemudian ini menarik ya dari sisi bentuk, warnanya hitam dan elegan sekali. Dan kemudian dari sisi harga itu
kelebihannya ini terjangkau dengan 200 ribuan atau 250 ribuan gitu ya, tergantung dari teman-teman apakah dapat voucher diskonnya ya di marketplace, pasti nanti harganya akan sedikit berbeda gitu ya. Nah kemudian dari sisi kualitas suara oke, kemudian estetikanya RGB-nya oke, fitur and sensitivitas untuk the noise-nya, anti noise-nya juga oke, atau mute-nya juga oke. Kemudian ada lampu indikatornya di sini. Kemudian dikasih kabel cukup panjang nih teman-teman ya. Nah ini kelebihan-kelebihannya, kabelnya cukup panjang dan bisa dua, USB to USB ataupun USB to Type C gitu ya. Type C to Type C. Kemudian ada Type C to USB biasa. Nah itu kabelnya sudah dikasih. Nah kemudian yang berikutnya apa ya? Ini udah dapat standing ya. Jadi otomatis dia udah langsung bisa gunakan di mana saja. Kemudian ada fitur efeknya ya, ada volumenya di sini dan ini sudah ada dua ya. Untuk SLR bisa, untuk ke audio interface biasa jadi mikrofon dynamic biasa bisa. Kemudian bisa juga untuk yang Type C yang digital ya. Jadi ada dua fungsi di lubang audionya. Kemudian kalau kita ingin pakai SLR pun pakai ke mixer, kalau kita ingin mengaktifkan RGB-nya dan lain sebagainya ini bisa disambungkan ke charger ya, yang Type C-nya. Jadi bisa mengaktifkan fitur RGB-nya, volumenya mungkin juga bisa nanti kita coba ya. Jadi fitur-fiturnya bisa kita manfaatkan di lubang SLR ya, walaupun dia bukan digital seperti USB, tapi ternyata ini USB-nya bisa dua fungsi, bisa untuk data atau untuk transfer suara maupun untuk power ya, bisa ke power HP atau ke power bank. Jadi bisa digunakan berbagai macam fitur di dalam satu mikrofon ini. Nah untuk kekurangannya teman-teman, dia hanya kekurangannya itu dari sisi bahan ya. Ini terus terang saja ini bahannya masih plastik ya. Jadi kalau dideketin ya kelihatan benar nih bahannya ya, plastik bukan besi ya. Dan beratnya pun tidak terlalu berat, ini ada paling 200 gram ya. Kemudian kekurangannya nggak tahu nih ada garansi apa enggak ya. Tapi saya lihat bisa klaim kalau ada masalah. Cuman nggak tahu apakah sampai 1 tahun apa tidak, belum ada keterangannya teman-teman. Saya rasa ini hanya klaim toko ya, dan ini tidak ada kartu garansinya. Nah kemudian ya seperti itulah ya kekurangan dan kelebihan yang bisa saya sampaikan. Tapi secara umum ini cukup menarik sekali teman-teman, bagi teman-teman yang tentu saja membutuhkan mikrofon yang fleksibel, bisa pakai USB atau SLR dengan berbagai keperluan, dengan fitur-fitur yang cukup mumpuni, dengan kualitas audio yaitu kualitas studio 24 bit 48 kHz. Saya kira itu yang bisa saya kupas tuntas ya untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman tanpa menjelek-jelekan produk yang lain ya, tapi ini betul-betul menjadi standar 2026 nih. Mudah-mudahan semua audio standarnya minimal seperti ini. Oke baik teman-teman sekalian, kita lanjut lagi di lain kesempatan, semoga bermanfaat. Nah demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini apa yang saya kupas tuntas pada kesempatan hari ini semoga bisa menjadi referensi teman-teman yang kebetulan mencari mikrofon yang terjangkau tapi betul-betul mempunyai kualitas yang cukup memadai. Nah di tahun 2026 ini banyak sekali ya produk-produk yang berkeluaran di pasaran. Semoga itu menjadi dampak positif bagi penggemar audio video maupun konten kreator yang tentu saja berkembang pesat di Indonesia. Untuk itu teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.